Halo, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita mau sedikit nyantai sambil ngonten ya, jawab beberapa pertanyaan yang notifikasinya masuk. Dan sebelumnya terima kasih yang sudah support channel ini, yang sudah dukung kami, dukung channel ini sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari ide bisnis, ide usaha, insight atau pandangan dunia usaha yang moga-moga bermanfaat. Nah, ini saya mau jawab pertanyaan nih dari ini nggak semua pertanyaannya teman-teman, ini random, saya jawab aja. Request Kak, bagaimana cara mempertahankan omset di saat bahan pokok dan bahan operasinya naik? Semoga dibaca pedagang pinggiran. Oke, terima kasih sebelumnya buat Kak Bled Beta ini ya. Terima kasih ya. Di sini saya coba jawab ya, karena saya pun masih belajar, sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, buat mungkin ini mewakili beberapa pertanyaan yang masuk ya, teman-teman bisa aplikasikan. Kalau misalnya baik silakan dipakai, kalau misalnya kurang berkenan di skip aja, oke? Nah, ini saya mau jawab bagaimana cara mempertahankan omset di saat semua bahan-bahan naik. Nah, memang kita sebagai pedagang kecil, bahkan bukan cuman pedagang kecil, pengusaha besar pun sangat berdampak sekali efeknya. Nah, ini versi saya. Kalau bagaimana sih cara menaikkan omset? Cara menaikkan omset sementara yang semua bahan pokok naik, si penjualan turun. Nah, ini kalau dari sisi saya, cara menaikkan omset yang pertama, sales adalah tulang punggung, backbone usaha kita ya, sales. Cara menaikkan sales itu gimana? Jadi sales itu ada dua yang saya pelajari dan saya ketahui. Yang pertama adalah penjualan vertikal. Penjualan vertikal itu orang yang sudah menjadi pelanggan kita, kalau misalnya tiap belanja ke kita habis 100.000, nah itu kita usahakan gimana biar orang itu repeat ordernya lebih kenceng dan nambah barang. Contoh, caranya gimana? Contoh, misalnya kita jualan kopi seperti ini. Ini dalam kasus ini saya contohnya kopi ya, misalnya jualan kopi. Nah, bisa dibundling dengan produk lain. Misalnya paket hemat kopi plus cireng. Jadi misalnya kopinya 20.000, cirengnya paket hemat jadi 30.000 setiap hari jam berapa. Dengan syarat harus posting di media sosial teman-teman, media sosial si customer, dan di tag di media sosial usaha kalian. Jadi itu promo gratis juga, itu promosi gila-gilaan juga teman-teman. Menambah volume penjualan dari customer yang udah ada. Sama aja pelanggan kita, pembeli kita itu mempromokan usaha kita. Nah, kalau dari kita sendiri gimana? Nah, sekali lagi saya tekankan, zaman sekarang itu zaman digital, zaman media sosial, hampir semua marketing sekarang ke digital. Nah, teman-teman harus rajin posting di WA, di story WA, story Facebook, story Instagram. Usahakan rajin posting ya, dan karena itu merupakan salah satu marketing juga. Kita kan wajib punya media sosial kalau usaha ya teman-teman. Cara promo seperti misalnya kalau ada pengunjung yang datang ke kedai kopi kita, nah ditulis aja yang best seller yang mana, yang recommended yang mana. Dan best seller yang recommended itu teman-teman mesti pilih produk yang profitnya besar. Seperti misalnya kalau kopi susu nih profitnya bisa 70%. Nah, itu tulisin aja itu recommended, best seller. Jadi pelanggan ada pilihan untuk memilih produk itu karena itu best seller dan recommended, dan itu penyumbang profit terbesar di usaha kita. Nah, bisa diterapkan kalau barang dagangannya selain kopi, bisa diterapkan, diaplikasikan sendiri ya teman-teman. Best seller apa, recommended apa. Kita mesti dalam berjualan mesti pintar komunikasi ya. Kuncinya adalah komunikasi dan ramah itu untuk menarik pelanggan juga. Bagaimana cara menggait customer baru? Sama aja kayak yang pertama tadi, promosi gila-gilaan.
iklanin kalau di situ ada bundling, produk bundling, paket hemat ini tiap jam ini, dan di upload di media sosial, di tag itu untuk promo, dan kalian juga harus promo. Kemudian bikin diskon member. Diskon member artinya kalau misalnya pembelian minimal 100.000 dapat member itu keuntungannya apa? Misalnya teman-teman pilih bonus yang sekiranya agak terjangkau dan itu masuk di profit teman-teman. Makan di tempat 200.000, udah nanti bisa dapat kartu member. Kartu member dapat apa? Tiap makan 70.000 dapat free air mineral. Nah, seperti itu. Jadi kita mesti otak-atik produk kita, dan juga pinter-pinter melakukan inovasi dan berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pembeli kita untuk mensiasati kenaikan semua kebutuhan barang pokok. Dan saya rasa semuanya mengalami ya teman-teman. Tetap semangat, tetap berjuang. Semoga pertanyaan ini menjawab ya. Semoga pertanyaan ini menjawab. Salam buat Kak Blade Beta ya, semoga bermanfaat. Dan untuk pertanyaan lainnya silahkan tinggalkan di komen. Kalau misalnya pas notifikasinya, karena pertanyaan masuk itu banyak banget ya teman-teman, numpuk di video lama, video baru, sedangkan saya upload seminggu 3 kali, jadi pertanyaannya numpuk banget, banyak yang nggak terbaca, mohon dimaafkan. Yang terbaca akan saya berusaha jawab satu-satu di konten ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.